Tapi tampil nih slide-nya. Tampil. Oh, ya. Dimulai Pak. Ya, silakan dimulai. Oh, ya. Terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagian subbarisan teorema Bolzano-Weierstrass dan kriteria Cauchy. Nah, untuk kesempatan kali ini kami terdiri dari 3 orang pada kelompok kami, yaitu Yuliana Bahar, Vivi Nur Cahya, dan saya sendiri Nur Ahmad. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam bagian ini kita akan memperkenalkan gagasan subbarisan dari barisan yang diberikan. Gagasan ini agak lebih umum daripada sebelum-sebelumnya subbarisan. Kemudian juga kami akan menjelaskan teorema Bolzano-Weierstrass dan juga barisan Cauchy. Selanjutnya. Oh, enggak. Enggak slideshow. Oh, udah pindah slide-nya. Tunggu dulu. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi untuk yang pertama kita membahas definisi di 3.4.1. Di sini dimisalkan X sama dengan Xn merupakan barisan, dan yang satu lebih kecil dari N2 hingga lebih kecil dari Nk merupakan barisan bilangan asli yang naik. Maka barisan X aksen sama dengan Xnk yang diberikan oleh Xn1, Xn2, Xn3, Xnk disebut subbarisan dari F. Jadi misalnya di sini kita mempunyai sebuah barisan di mana kita sebut saja barisan sini adalah N1, N2, dan sampai sepertinya di Nk. Lalu saya ingin mengambil beberapa barisan, beberapa bagian, sebagian dari barisan yang ada. Misalnya saya ingin mengambil N2, N4, atau N6, N8 yang merupakan bilangan-bilangan genap. Maka kita misalkan, namun cara untuk mengambil sebagian dari barisan tersebut itu dengan harus terus ke kanan tanpa mundur lagi, karena kita lihat definisi yang ada pada barisan di mana N1 itu harus lebih kecil dari N2, maka kita harus mengambil terus ke kanan tanpa mundur lagi. Jadi tadi saya misalkan saya ingin mengambil sebagian dari barisan yang ada, misalnya saya ambil N2, N4, N6, kemudian N8, lalu kita namakan sini N2 ini sebagai Xn1, lalu tadi N4 kemudian kita namakan sebagai Xn2, lalu N6 kita namakan Xn3 hingga seterusnya. Maka Xn1, Xn2, Xn3, dan Xnk hingga Xnk ini merupakan subbarisan dari F. Jadi itu tadi bahwa N1 N2 merupakan barisan, sedangkan Xn1 yang merupakan sebagian dari barisan, yang merupakan sebagian dari anggota barisan yang ada merupakan subbarisan dari X. Ya, kemudian kami di sini menunjukkan contoh dari barisan, di mana barisan di sini didefinisikan sebagai X sama dengan super N. Jadi yang ada seper-1, seper-2, seper-3. Jadi yang dimaksud dengan N di sini adalah pernya, di mana N1 sama dengan 1, di mana N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 3. Jadi seterusnya. Jadi bukan hasil pembagian yang dimaksud di sini. Karena kalau berdasarkan definisi barisan tadi, maka kalau berdasarkan pernya kan menyalahi aturan. Sedangkan yang dimaksud barisan di sini adalah X sama dengan seper N. Maka kan seper N. Dan di sini yang dimaksud adalah pernya. Jadi N1 adalah 1, N2 adalah 2, N3 3, dan seterusnya.
Kemudian, nah, dan juga N1 itu harus lebih kecil, selalu harus lebih kecil daripada N2, kemudian N2 harus selalu lebih kecil daripada N3. Jadi selalu lebih kecil daripada N selanjutnya. Kemudian di bawah ini, ya, kemudian di bawah ini ada contoh, beberapa contoh subbarisan, ada 3. Nah, ini merupakan contoh subbarisan dari F. Misalnya ada 1/3, 1/4, 1/5. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang dimaksud dari nilai N1, dari nilai Xn ini, Xnk ini bukan hasil dari pembagian, yang melainkan kita lihat dari definisi barisan X, di mana definisi dari barisan X merupakan X sama dengan 1/n. Jadi yang dilihat adalah pernya. Nah, di sini sudah masuk kategori subbarisan karena N1 3 kan lebih kecil daripada 4. Dan ini sudah masuk sudah termasuk kategori suatu subbarisan. Dan 4 lebih kecil dari 5 hingga N tambah 2, 1/n tambah 2. Jadi ini merupakan subbarisan karena 1/3, 1/4, 1/5 termasuk pada bagian barisan X. Kemudian ada 1/1, 1/3, 1/5. Dan ini juga merupakan bagian dari barisan. Ini dimaksud dengan subbarisan karena terdapat nilai N1, 1, ada 3 di barisan, ada 5 di barisan. Dan juga nilai Xn1 lebih kecil daripada Xn2, Xn2 lebih kecil daripada Xn3. Jadi seterusnya. Sehingga nilai Xn hingga nilai Xn itu lebih kecil daripada 2n dikurang 1. Kemudian ada 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial, hingga 1/2n faktorial juga merupakan contoh dari subbarisan X. Nah, inilah tadi beberapa contoh dari subbarisan yang merupakan bagian dari barisan X. Kemudian di bawahnya ada contoh yang bukan subbarisan. Ada 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5. Karena ini bukan subbarisan, karena tadi saya sebutkan bahwa untuk mengambil suatu barisan itu harus lebih kecil daripada N selanjutnya, dan juga harus terus ke kanan tanpa mundur lagi. Dan sedangkan di sini kita lihat bahwa N2-nya ini lebih kecil daripada N1-nya. Jadi ini tidak memenuhi syarat untuk suatu subbarisan X. Kemudian ada nilai 3 yang lebih kecil daripada 4. Jadi ini tidak masuk, sangat jelas untuk tidak masuk pada kategori subbarisan. Kemudian di sebelahnya ada 1/1, 0, 1/3, 0, 1/5, dan 0. Jadi ini sangat jelas bahwa bukan termasuk subbarisan. Kenapa? Karena ada 0. Ada 0 di mana pada anggota barisan X itu tidak terdapat 0 di dalamnya. Karena yang kita ketahui di sini, yang kita ketahui pada barisan X hanya ada 1/1, 1/2, 1/3 hingga 1/n. Sedangkan 0 itu tidak termasuk pada barisan X. Nah, lalu perlu teman-teman ketahui seperti yang dijelaskan sebelumnya pada kelompok 1 ada ekor barisan. Jadi ekor barisan itu sudah tentu termasuk subbarisan. Seperti yang kami perhatikan sebelumnya di contoh di atas itu ada 1/3, 1/4, 1/5, jadi itu termasuk ekor barisan. Jadi yang merupakan ekor barisan juga termasuk subbarisan. Namun subbarisan belum tentu termasuk ekor barisan seperti yang